Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas paper pada bab 6 dan bab 7 pada mata kuliah ekonomi wilayah dan kota. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama yaitu Muh Aldi Ainur Rafli, F23122022. Yang kedua, Sri Handayani, F23122076. Yang ketiga, Elizabeth Patricia Pada, F23122084. Yang keempat, Risyawati, F23122107. Yang kelima, Putri Ayu Angelina Pangkiro, F23122108. Selanjutnya itu pada bab 6, terdapat sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi perdesaan. Pertama, sarana dan prasarana. Menurut Peraturan Perundang-undangan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sarana merupakan fasilitas yang dibangun dalam kawasan perumahan atau pemukiman, yang dimana fungsi dari fasilitas berperan sebagai pendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik dibangun dalam kawasan perumahan atau pemukiman yang memenuhi standar tertentu yang telah ditentukan untuk mendukung kebutuhan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Yang dimana terdapat sarana pendukung ekonomi desa. Yang pertama terdapat pasar, yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan, pasar merupakan arti sebagai wadah bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasar desa adalah suatu wadah bagi masyarakat desa bertransaksi barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Yang kedua yaitu bangunan pendukung, yang dimana bangunan pendukung ini dibuat untuk menunjang pengolahan hasil pertanian yang dapat dibuat mandiri atau secara swadaya oleh masyarakat. Yang pertama terdapat gudang untuk penyimpanan hasil bumi atau produksi hasil olahan masyarakat desa. Yang kedua, lumbung desa digunakan untuk menyimpan gabah. Yang ketiga, lantai jemur digunakan sebagai tempat untuk mengeringkan hasil pertanian. Yang keempat, tempat sanggar tani atau nelayan untuk bertukar informasi. Selanjutnya yang ketiga, tempat pelelangan ikan, yang dimana tempat pelelangan ikan yang disingkat TPI adalah tempat di mana proses jual beli hasil laut, terutama ikan, dilakukan langsung oleh nelayan atau pedagang dengan konsumen. Tapi, TPI merupakan fasilitas pokok yang dilengkapi dengan fasilitas lain yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan jual beli atau pelelangan ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, prasarana pendukung ekonomi desa. Yang pertama, ada jalan. Jalan desa mengambil peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi perdesaan. Peranan adanya jalan desa dapat menurunkan biaya transportasi, meningkatkan efisiensi pengangkutan hasil perkebunan dan perikanan, dan menciptakan peluang pasar baru. Yang kedua, jaringan irigasi. Berdasarkan peraturan yang ada tentang pedoman penyelenggaraan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, pengertian irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi. Menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya perekonomian desa. Saat ini hampir semua kegiatan perekonomian membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi. Layanan jaringan telekomunikasi menjadi salah satu solusi agar desa-desa di Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang. Selanjutnya, ekonomi pedesaan. Ekonomi pedesaan merupakan kegiatan masyarakat dalam mengembangkan sistem perekonomian desa. Pembangunan yang fokus pada kawasan pedesaan dilakukan untuk menunjang perekonomian negara, mempercepat program pengentasan kemiskinan, dan mampu mengurangi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah atau kawasan. Selanjutnya, peran sarana dan prasarana dalam perekonomian pedesaan. Meningkatnya perekonomian desa tak lepas dari peran penting dari pembangunan dan
perkembangan sarana dan prasarana desa. Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian desa, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa seperti pedagang, petani, nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 7, konsep pembangunan ekonomi perkotaan berkelanjutan. Yang pertama ada ruang lingkup pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah kombinasi proses pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kriteria ideal indikator pembangunan berkelanjutan menurut Warren tahun 1997 adalah merefleksikan suatu dasar atau fundament ekonomi dalam jangka panjang dan sosial lingkungan bagi generasi yang akan datang. Mudah dipahami dan jelas, sederhana, dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat, dapat dikuantitatifkan, sensitif terhadap perubahan lokasi atau grup masyarakat, prediktif dan antisipatif, memiliki acuan atau nilai ambang relatif, mudah untuk dikumpulkan dan digunakan. Aspek kualitas metodologi yang digunakan untuk membangun indikator harus jelas terdefinisikan secara akurat, secara ilmiah dan sosial diterima. Sensitif terhadap waktu, jika diaplikasikan setiap tahun indikator dapat menunjukkan tren. Yang kedua ada konsep dan prinsip. Memastikan ekonomi perkotaan menyejahterakan dan berkelanjutan bagi semua. New Urban Agenda atau NUA dinyatakan bahwa memastikan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif dengan mendayagunakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan baik, produktivitas tinggi, daya saing, dan inovasi dengan mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua. Kota yang berkelanjutan dapat diwujudkan salah satunya dengan membangun ekonomi perkotaan yang inklusif dan partisipatif, tidak membeda-bedakan dan mengesampingkan kelompok masyarakat tertentu, serta memastikan keikutsertaan seluruh aktor pembangunan dalam proses pembangunan perkotaan. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi perkotaan dalam SDGs. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global PBB yang menjadi komitmen negara-negara anggota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang melandaskan kepada kesetaraan hak serta perhatian kepada dimensi lingkungan dan sosial budaya. Tujuannya itu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, menghilangkan kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang keempat ada sarana implementasi. Sarana implementasi adalah perangkat bantu agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Berikut adalah sarana implementasi yang digunakan agar implementasi dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal, pencapaian iklim usaha yang kondusif, peningkatan produktivitas ekonomi, pengembangan industri kreatif. Yang kedua itu ada pengakuan dan pemberdayaan ekonomi informal, perlindungan pelaku ekonomi informal perkotaan, penguatan upaya transisi ekonomi informal menuju ekonomi formal secara bertahap. Yang ketiga ada penemuan lapangan kerja, penciptaan kesempatan kerja penuh dan produktif. Yang keempat ada pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima ada sumber daya. Memenuhi tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa depan yang berkesinambungan, inklusif dan berkelanjutan, mendorong urbanisasi agar terwujud transformasi struktural, produktivitas yang tinggi sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal.
Adapun sumber daya yang akan ditingkatkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal. Kemudian menciptakan iklim usaha yang kondusif. Meningkatkan produktivitas ekonomi di perkotaan. Pengembangan industri kreatif. Yang keenam, pengakuan dan pemberdayaan ekonomi informal. Ekonomi berkelanjutan harus memenuhi tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa depan yang berkesinambungan. Adapun yang akan ditingkatkan yaitu sebagai berikut. Perlindungan pelaku ekonomi informal, penguatan upaya transisi ekonomi informal menuju ekonomi formal secara bertahap. Yang ketujuh, pemenuhan lapangan kerja. Memastikan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperdayakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan baik, produktivitas tinggi, daya saing dan inovasi dengan mendorong kesempatan kerja penuh dan produktivitas dan pekerjaan yang layak untuk semua. Adapun yang akan ditingkatkan yaitu sebagai berikut. Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan menyiapkan kemampuan kapasitas tenaga kerja. Selanjutnya, peran para pihak, peran aktor pembangunan. Perwujudan pembangunan ekonomi lokal yang menyejahterakan dan berkelanjutan tidak akan tercapai bila hanya mengandalkan usaha dari pemerintah semata mengingat adanya keterbatasan pemerintah. Maka diperlukan adanya partisipasi dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam menyelesaikan isu di perkotaan. Pihak swasta dan akademisi, komunitas, filantropi, kelompok masyarakat, serta lembaga internasional dapat turut serta mewujudkan perekonomian kota sebagaimana yang dicita-citakan. Dan yang terakhir adalah peran-peran dari pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut. Pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pengembangan industri kreatif. Dan berikut ada indikasi pembagian peran dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, bahkan dari akademisi guru, swasta, bisnis, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga internasional. Semuanya memiliki peran-peran dan indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan. Kemudian ada yang B, pengakuan dan pemberdayaan ekonomi informal. B1, perlindungan pelaku ekonomi informal perkotaan. B2, penguatan upaya transisi ekonomi informal menuju ekonomi formal secara bertahap. Selanjutnya C, pemenuhan lapangan kerja. C1, penciptaan kesempatan kerja penuh dan produktif. C2, penyiapan kemampuan dan kapasitas tenaga kerja. Untuk poin D, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. D1, pengentasan kemiskinan multidimensi di perkotaan. D2, perlindungan bagi penduduk rentan miskin. Dan yang terakhir D3, pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.